Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini kita sedang berada di sebuah benteng yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan dan dibangun pada tahun 1600 atau abad ke-15 awal ya oleh Raja Goa ke-9 Karentu Moparisi Kalona. Lalu dilanjutkan oleh Raja Goa ke-10 yaitu uh, Tuni Palanggau Laweng ya. Anda bisa cek itu di Google lebih lengkapnya, tapi ada sisi lain yang saya ingin uh, jelaskan soal benteng ini, bahwa pada tahun 1667 ketika terjadi perang Makassar antara Goa dengan uh, company ya dan sekutunya bersama Rupalaka tentunya, uh, ada banyak peristiwa heroik dan saya bisa menangkap ruh dari perjuangan atau perang itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Enci Amin, seorang juru tulis dari Sultan Hasanuddin tahun 1667 itu hingga 1669. Tentunya itu ditulis setelah perang ya, setelah perjanjian Bongaya tentunya di tahun 1669. Di dalam syair Perang Makassar yang ditulis oleh Enci Amin inilah saya menemukan semangat bagaimana perang itu terjadi, dan saya berkesempatan pada hari ini untuk berjalan-jalan di tempat ini, di Benteng Sembaupu ini, benteng yang sangat luas dan merupakan pusat kerajaan Goa di masa lalu. Di tempat inilah uh, pernah ditenggelamkan ya, pernah dibombardir, dan selama kurang lebih 300 tahun tempat ini tenggelam. Dia tenggelam dan tidak dikenali lagi. Nanti sekitar tahun 1980-an ditemukan kembali dan digali, dilakukan ekskavasi dan direkonstruksi lagi seperti aslinya. Dan batu-batu yang ada di sini itu masih merupakan batu-batu yang dari masa lalu, tentunya dari ratusan tahun yang lalu. Anda bisa lihat pada batu-batu yang ada di bawah ini seperti struktur batu yang ada di uh, Masjid Tua Palopo ya. Batu-batunya itu dari batu-batu, saya tidak tahu apa jenis batunya. Kemudian ini adalah tampilan depan benteng. Ini bagian depan dari sekitar benteng ini pula lah orang-orang bermukim dari masa lalu. Tadi tahun 1607 pedagang-pedagang dari seperti Inggris misalnya, kemudian orang-orang perwakilan dari bangsa Portugis juga itu ada di sekitar benteng ini. Kalau rumah-rumah bangsawan dan rumah raja itu ada di dalam benteng ini sangat luas. Ini hanya tampilan depannya saja dan ini adalah gerbangnya. Dan rumah-rumah bangsawan itu berada dalam kawasan ini dan dia terpisah antara satu dan yang lainnya. Ya, tapi ada yang luar biasa bagaimana benteng ini dipertahankan oleh generasi ketiga atau generasi seribu Karaentu Maparisi Kalona, kemudian ada Karaentu di Palanggau Laweng, kemudian Sultan sampai pada Sultan Hasanuddin di tahun 1960-an itu perang Makassar itu terjadi, dan benteng ini itu dilukiskan dengan sangat luar biasa oleh Enci Amin ya, juru tulis kerajaan Goa atau juru tulis atau sekretaris dari Sultan Hasanuddin di masa itu. Kita akan melihat lebih banyak dari benteng ini, dan saya sarankan Anda membuka Google atau menemukan buku Syair Perang Makassar yang ditulis oleh Enci Amin tahun 1669 setelah Perang Makassar itu. Saya dari ya, sungguh cukup megah ya benteng ini, dan sangat luas. Dan di dalam kawasan inilah keluarga-keluarga bangsawan kerajaan Goa, pembesar kerajaan Goa tempat tinggal. Tapi semuanya pernah dihancurkan oleh Cornelis Spellman dan sekutunya, dan isi dalam benteng ini diratakan dengan tanah dan dilupakan selama kurang lebih 300 tahun. Namun sejak era pemerintahan Gubernur Bapak Amiruddin, Prof. Amiruddin, itu dibangun kembali menjadi pusat pariwisata
hampir seluruh rumah adat di Sulawesi Selatan itu dibangun di tempat ini. Namun resim selanjutnya itu kemudian dianggap kurang memperhatikan lagi, dan pengelolaan benteng ini tidak maksimal lagi seperti konsep awalnya. Jadi ini adalah bagian dalam benteng dan sudah diubah bentuknya ya. Tentunya dulu ini adalah karena dia pusat kerajaan, rumah-rumah bangsawan, kemudian rumah-rumah pembesar kerajaan Goa, itu berada di dalam kawasan yang sangat luas ini, yang merupakan istana atau pusat kerajaan Goa. Nah, di sana itu ada museum. Kita akan mencoba lewat ke sana, dan katanya di sana masih ada artefak-artefak yang disimpan yang merupakan sisa-sisa dari tahun 1500 itu atau di awal abad ke-16, namanya Benteng Somba Opu. Ini dia Benteng Somba Opu, dan di dalam itu ada meriam di sana. Kemudian ini dia museumnya. Di dalam banyak benda-benda bersejarah yang disimpan di sana. Ya, tadi kita dari sana. Ya, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya ya? Hal-hal yang bisa menjadi informasi bagi masyarakat yang sering mendengar kata Benteng Somba Opu akan tetapi tidak pernah mengunjunginya. Dan buat perantau Bugis Makassar sedunia yang belum pernah melihat pusat kerajaan Goa yang besar di masa lalu itu, dan inilah sisa-sisa peninggalan itu ya yang masih ada sampai sekarang. Kita akan melewati beberapa jalan, dan rumah-rumah yang ada di sebelah kiri dan kanan ini ada rumah Sopeng, kemudian rumah adat Bulukumba di sebelah kiri saya. Di atas sini rumah adat Bulukumba. Kemudian di sampingnya itu ada rumah adat apa ini? Kalau tidak salah Luwu ya. Rumah adat Luwu. Nah, ini dia rumah adat Luwu. Di sebelah itu ada Toraja di sebelah kanan. Ini rumahnya Maestro Gendang. Kemudian ya ini dia rumah adat Toraja lengkap dengan tongkonannya. Kemudian di depan saya itu ada rumah adat Bugis, seperti ini katanya. Kemudian ini tempat yang saya senang sekali. Jadi kalau teman-teman sekalian tadi lihat di arah sana itu ada batu-batu, sambungannya ke arah sini nih. Ini batu-batu strukturnya ini dibelah oleh jembatan, disengaja dibuatkan ini sampai ke sana. Itu adalah struktur benteng juga. Jadi luas sekali benteng ini, sahabat sekalian. Namun karena untuk tidak merusak, dibuatkan jembatan seperti ini. Jadi jembatan ini dibuat bukan karena ada sungai ya, tapi karena di bawah jembatan ini adalah struktur batu benteng yang ada di dalam kawasan Benteng Somba Opu. Jadi sangat luas, sahabat-sahabat sekalian.